Salam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini 31 Desember tahun 2020. Terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami ucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kembali kami boleh menaikkan hormat kami kepadamu. Bahkan kami boleh membagi waktu kami sebentar untuk kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Besertai kami dalam Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 hingga 14 yang berbunyi demikian. Doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan kepada, dan tatap taat, mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian firman Tuhan. Salam, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salomo terkenal dengan kebijaksanaannya. Ketika Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Salomo dan menyuruhnya untuk meminta sesuatu, Tuhan menawarkan Salomo untuk meminta sesuatu. Salomo mengakui keterbatasannya, masih sangat muda dan belum berpengalaman. Permintaan Salomo cukup mengejutkan. Ia meminta untuk dapat memerintah dengan baik dan mengetahui perkara yang benar dan salah. Tuhan mengabulkan permintaan itu dan memberi Salomo tidak hanya kebijaksanaan dan pengertian, melainkan juga hormat dan kekayaan yang sebenarnya dapat ia minta, tetapi tidak ia lakukan. Jadi Tuhan tahu apa yang Salomo perlukan dan butuhkan. Allah memberikan kepada Salomo apa yang ia minta dan melengkapi selanjutnya apa yang Salomo perlukan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat sangat diperlukan oleh Salomo sebagai seorang pemimpin bagi bangsanya yang besar pada saat itu. Karena itu ia meminta dari Tuhan, karena ia menyadari akan
keterbatasannya. Di dalam ia memutuskan dengan berbagai perkara yang semuanya itu kiranya tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi permintaan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk meminta kepada Tuhan, kita bisa belajar dari Salomo, yaitu meminta hikmat. Dengan hikmat, kita menyadari akan pimpinan Tuhan. Karena kita menyadari keterbatasan kita manusia yang terbatas ini. Seperti yang diakui oleh Salomo. Dan berdoa kepada Tuhan memohon pengertian. Yang mana yang perkara yang baik atau perkara yang salah. Dengan hikmat dari Tuhan kita akan dapat mengenal kehendak Tuhan. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Dan dengan hikmat dari Tuhan kita akan dapat mengenal Allah dan firman serta ketetapannya. Sehingga hidup kita boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan berkat. Saudaraku, hari ini kita masuk kepada 31 Desember 2020. Tidak lama lagi kita akan menyongsong tahun yang baru, 1 Januari 2021. Pertama adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan-Nya kita dapat melewati tahun 2020 dengan berbagai macam pengalaman dan perkara kehidupan ini. Kita menyadari kehidupan kita selama 2020 ada banyak peristiwa senang maupun susah, sehat, sakit, ataupun sukacita maupun duka. Apalagi kita sekarang masih dihadapkan pada pandemi COVID-19. Namun kita percaya bahwa Allah yang adalah Immanuel menyertai kita. Sehingga kita bisa berada di penghujung tahun 2020 ini. Siapakah kita ini? Siapakah aku ini? Sebenarnya kalau tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita terbatas. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan untuk menolong dan memberkati kita, memampukan kita melewati tahun 2020. Bahkan kita pun bersyukur karena hikmat Tuhan. Kita dapat melakukan setiap karya dan apa yang boleh, yang terbaik yang kita berikan dalam hidup kita. Biarlah juga kehidupan kita pun boleh senantiasa semakin taat kepada Tuhan. Menghadapi tahun 2021, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, taat setia, dan terlebih mintalah hikmat-Nya. Dengan hikmat, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna. Kita membutuhkan Allah dalam hidup kita, membutuhkan pertolongan, karunia, dan berkat-Nya. Biarlah Tuhan menolong kita, mengerti akan kehendak-Nya, dan menolong kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sudah berada pada penghujung tahun 2020. Karena kasih-Mu Tuhan, karena karunia dan pertolongan-Mu, Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk hidup dan kehidupan kami, khususnya pada saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Biarlah kami boleh ditolong oleh Tuhan, baik dunia ini, bangsa kami, kan Kabupaten Morong Raya. Tolonglah Tuhan agar masa bahaya dari pandemi COVID-19 ini boleh berakhir. Bahkan penyakit-penyakit yang lain, bahaya dan celaka serta pencobaan dijauhkan. Biarlah kami selalu sehat, kuat. Demikian juga bagi mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Demikian bagi para medis yang menangani dan merawat. Tuhan kiranya Engkau berikan kesehatan, hikmat dan juga perlindungan. Juga kami serahkan pemerintah kami, bangsa kami ini, bahkan tim gugus cepat COVID-19. Biarlah mereka juga diberi hikmat dan kebijaksanaan
dan Tuhan memberi kekuatan serta kesehatan dan perlindungan. Biarlah bangsa kami Tuhan aman, damai, dan sejahtera, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, menyerahkan juga atas kehidupan gereja dan pelayanannya. Gereja GKE Eleuteria dan Gereja Kopio Mohotara. Para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, vikaris, penatua, dan diakon. Dan setiap orang yang boleh memberikan dukungan dan memberi diri untuk penata layanan gerejamu. Biarlah Tuhan semakin menambahkan berkat kasih karunia dan menjadi berkat. Nama Tuhan semakin dipermuliakan dan diagungkan. Kami serahkan juga Tuhan untuk Resort GKI Puruk Cahu. Biarlah Tuhan memberkati Resort GKI Puruk Cahu dalam pelayanan tugas dan setiap hal yang boleh dilakukan bersama dengan seluruh warga jemaat. Majelis jemaat diberkati dan menjadi berkat. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ya Tuhan. Tidak lama lagi kami akan menuju dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Sertai kami semua Tuhan, berkati kami dan biarlah kami boleh menjadi lebih baik lagi di tahun yang baru nanti dengan kasih karunia Tuhan. Menolong kami, memberi kami hikmat dalam kami menjalankan kehidupan kami, aktivitas kami, keluarga kami, tugas pelayanan gereja, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami bawa doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.